Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irfando dengan NIM 2892150, Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Dermawan MM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester 3, yaitu pembahasannya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas. Yang pertama-tama kita lanjut materi pertama, pengertian rasio likuiditas atau Fresh Master menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau liquid ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya kita ke materi tujuan dan manfaatnya rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan. Kedua, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Ketiga, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau aktiva lancar. Keempat, untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah sedia yang ada dengan modal kerja perusahaan. Kelima, mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia. Keenam, alat perencanaan ke depan. Ketujuh, melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. 8, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan. Kesembilan, alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Nah, oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya terdapat banyak manfaat dan tujuannya. Analisa rasio likuiditas bagi perusahaan, baik pihak pemilik maupun pihak perusahaan, manajemen perusahaan, dan pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti kreditor dan distributor atau supplier. Nah, jenis-jenis rasio likuiditas yaitu rasio jenis-jenisnya yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya, yaitu rasio sangat lancar, rasio lancar, rasio kas, rasio perputaran kas, event to networking. Nah, rasio lancar atau rasio likuiditas adalah merupakan rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau untuk utang yang segera jatuh tempo. Nah, cara menghitung rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar per hutang lancar. Kita ke contohnya yaitu 10 juta dan kewajiban lancarnya sebesar 5 juta. Jadi kurang rasio perusahaannya 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2,0. Nah, ini cara menghitung rasio cepat. Nah, rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan kurang tutup per utang lancar. Nah, ini rumusnya yaitu misalnya perusahaan maju ya memiliki aktiva lancar sebesar 20 juta, inventarisnya 2 juta dan kewajiban lancarnya sebesar 6 juta. Nah, maka rasio cepatnya adalah kurung buka 20 juta dikurang 2 juta kurung tutup dibagi 6 juta sama dengan 3,0. Nah, maka hasil penghitungan quick ratio-nya jika lebih dari 1, maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Nah, kita ke rasio kas. Nah, rumusnya yaitu rasio kas sama dengan kurung buka kas plus surat berharga kurung tutup per utang lancar. Nah, misalnya perusahaan memiliki kas senilai sebesar 5 juta, surat berharga sebesar 5 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta, maka kas rasionya sebesar adalah kurung buka 5 juta ditambah 3 juta kurung tutup dibagi 5 juta dengan hasil 1,6. Selanjutnya kita ke kesimpulannya. Kesimpulan rasio likuiditas sering juga disebutkan dengan rasio modal kerja, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Nah, rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa menghitung nilai persediaan. Rasio kas merupakan untuk mengukur seberapa besar kas yang tersedia untuk membayar utang. Hal ini dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara dengan
seperti rekening giro tabungan. Rasio perputaran kas bermanfaat untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Nah, inventory to working capital merupakan rasio yang mengukur untuk membandingkan antara jumlah sedia yang ada dengan modal kerja perusahaan. Kita ke materi kedua, yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang atau kewajiban apabila perusahaan di likuiditas. Tujuan dan manfaatnya, yaitu manfaatnya bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, jenis-jenis rasio solvabilitas yaitu pertama debt to equity ratio, kedua debt ratio atau rasio hutang, ketiga times interest earned ratio. Nah, rumus rasio solvabilitas yang pertama yaitu debt asset ratio yang memiliki rumus D per E rasio sendiri sangat sederhana, diantaranya total hutang debt dibagi dengan total aset perusahaan. Jika dinilai D per A rasio lebih dari 1, maka solvabilitas perusahaan sedang berada dalam masalah. Yang kedua, debt to equity ratio. Rumusnya yaitu D per E rasio sendiri hampir mirip dengan D per A rasio, hanya berbeda di akumulasi ekuitasnya saja. Nilai optimalnya D per E rasio sendiri adalah 2.0. Yang selanjutnya kita ketiga debt to capital ratio. Nah, rumus ini sementara itu debt to capital ratio berikut ini rumusnya solvabilitas D per C atau leverage ratio sedikit berbeda dengan DA atau DE ratio. Jika mengetahui D per C rasio, kemampuan bagi total hutangnya dengan total kekayaan baik yang didanai utang atau ekuitas, tidak terdapat batas maksimum untuk D per C rasio, namun dapat semakin rendah nominalnya maka semakin baik juga. Kesimpulannya di sini kita rasio solvabilitas leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya beberapa beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau likuidasi. Nah, selanjutnya kita ke materi C, rasio aktiva. Nah, rasio aktiva adalah rasio aktiva yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam manfaat semua sumber daya yang dimilikinya. Tujuan manfaat rasio aktivitas. Pertama, mengukur berapa lama penagihan piutang dalam suatu periode. Kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang. Ketiga, untuk menghitung berapa rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. 4, mengukur berapa kali dana yang ditagih dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Nomor 5, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam akhir aktiva tetap baru terdalam satu periode. Keenam, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan penjualan kemudian. Terdapat manfaat dapat mengambil dari rasio aktiva yaitu 1 dalam bidang piutang. Kesimpulannya, rasio aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien industri dalam menggunakan seluruh sumber energi yang dimiliki. Efisiensi yang dicoba misalnya dalam bidang penjualan. Ya, baik, sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.